wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Elvina SPD. Saya sekarang mengajar di SDN 07 Tebopalaba. Sekarang saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pariaman. Baiklah, sekarang saya bukan sendiri, saya ditemani oleh teman sejauh saya yang bernama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah SPD. Saya berdinas di SDN 07 Tebopalaba dan berkesempatan untuk mengajar di kelas 5 SD. Selamat pagi Bu Maisyarah. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya sekarang Bu Maisyarah? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Bu Maisyarah, tujuan kita dalam praktek coaching ini atau para observasi ini yaitu misalnya saya mengamati nantinya observasi jalan kelas. Kemudian tujuan untuk melakukan observasi ini itu ada ibu masyarakat nanti mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang baik dalam kelasnya nanti. Kemudian pada observasi ini saya ada melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu masyarakat. Pada observasi nantinya, apakah mata pelajaran yang akan jelaskan kepada siswa nanti Untuk kegiatan observasi itu saya menggunakan pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian, apa tujuan pembelajaran yang harus berusaha capai dalam proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat observasi nanti yaitu peserta didik berperilaku menjaga keutuhan NKRI yang berketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa ya tujuan ibu masyarakat. Kemudian, apa area pengembangan yang hendak ibu Sarah capai untuk dalam proses pembelajaran ini? Untuk bidang pengetahuan yaitu peserta didik mampu memahami mengenai upaya-upaya yang akan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian bidang keterampilan itu kami mengadakan diskusi. Kemudian hasil diskusi itu akan dipresentasikan di depan kelas. Salah satu kelompok akan maju ke depan kelas dan menjelaskan hasil diskusinya. Sementara teman-teman lain itu menyimak hasil diskusi. Luar biasa ya area pengembangan suara dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian apa strategi yang harus disiapkan dalam proses observasi nanti? Strategi yang perlu saya siapkan yaitu pertama melengkapi fasilitas media pembelajaran, bahan ajar atau modul, kemudian juga lembar peserta didik itu untuk kelompok, kerja kelompok, kemudian menerapkan atau menyiapkan SBG sela-sela kegiatan pembelajaran agar nantinya pembelajaran itu tidak terasa membosankan. Luar biasa ya strategi yang harus disiapkan ibu masyarakat untuk melaksanakan observasi nantinya. Ibu masyarakat, apa mode pembelajaran yang bisa digunakan nanti pada proses pembelajaran ini? Karena pembelajaran kita itu nantinya ada diskusi pembagian kelompok, jadi kita menggunakan cooperative learning. Luar biasa dan besar ya. Itulah hasil observasi kita hari ini. Semoga pada
gambar dan amati. Siapa yang bisa memberikan pendapat pada gambar di depan? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Di mana? Nah, Dukis apa Dukis? Nah, perbedaan profesi. Profesi itu sama dengan pekerjaan. Nah, kita digambar apa saja pekerjaan yang ada di dalam gambar tersebut. Ada astronot, apa lagi? Dokter hewan. Ini yang pakai baju hijau apa? Lukis. Yang bapak baju kuning? Montir. Ibu-ibu baju merah? Pagi bangun terlambat. Yaitu bangun jam 6 pagi. Mana yang kurang? Ini berapa barang nih? Ini ada nih Mas, ada di nah, lepas ya. Nah, selain itu jual money mana Haikal? Haikal, ini yang kesas. Nah, biar ada sana lama. Saya udah dapat langsung membaca instruksi soalnya menggunakan diskusikan bersama-sama. Kelompoknya buat nama kelompok, buat apa namanya. Apakah warga masyarakat di lingkungan ini memiliki keragaman agama, suku, dan ras? Ya. Bagaimana warga masyarakat menyikapi keragaman tersebut? Saling menghargai, saling menghormati, saling menolong. Apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan warga masyarakat untuk membentuk kesatuan dan kesatuan, gotong royong, bekerja sama? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Dukis. Dan bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita. Tentang apa kita belajar tadi? Upaya menjaga keutuhan NKRI. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah tidak melupakan toleransi antar umat beragama, menjaga kebudayaan lokal, mematuhi norma-norma sosial, mengembangkan budaya gotong royong,
coaching, yaitu coaching dengan tema sejawat. Lakukan coaching, yaitu coaching dengan tema sejawat. Baiklah, selamat siang Bu Masyara. Selamat siang Bu Alvina. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kabar khusus Bu Masyara sangatlah baik. Jadi sekarang Bu Masyara boleh perkenalkan dirinya, nama, kelas berapa, dan mengajarnya di mana. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyara SPD. Saat ini saya bekerja di SDN 07 Purbalaba, mengajar di kelas 5. Ya, ini adalah teman sejawat saya yang saya akan lakukan, yang sudah saya laksanakan pra-observasi dan observasinya. Baiklah Bu Sarah, kita mulai lagi ke pelaksanaan coaching pasca observasi kita tentang proses observasi yang sudah kita lakukan. Baiklah Bu Sarah, dengan sudah terjadinya pra-observasi dan observasi, dan saya sudah melakukan observasi di dalam kelas Bu Sarah. Pertanyaan saya yaitu ya, apakah dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ini sudah capai tujuan pembelajaran Ibu Sarah? Dalam kegiatan pembelajaran yang sama-sama kita lakukan saat kegiatan observasi kemarin, untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, di mana tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat berperilaku menjaga keutuhan NKRI. Jadi dengan menjaga keutuhan NKRI, peserta didik dapat dan mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukannya untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, seperti tidak pernah melupakan sejarah, saling toleransi antara umat beragama, menjaga dan melestarikan budaya lokal, mematuhi norma-norma yang ada di lingkungan, di masyarakat, mengembangkan budaya gotong royong, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan juga memperlakukan masyarakat di setiap lingkungan itu secara adil. Luar biasa sekali ya Bu Masyarakat, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Sarah capai. Dari pencapaian ini, apakah siswa Ibu sudah memahami atau benar-benar sudah tercapai tujuan pembelajaran ini menurut Ibu Sarah bagaimana? Kalau menurut saya, peserta didik sudah memahami tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Alhamdulillah, berarti siswa kita sudah sampai tujuan yang Ibu Sarah inginkan dalam proses pembelajarannya. Iya, benar. Jadi apa saja hambatan atau kendala Ibu Sarah dalam melaksanakan proses pembelajaran ini? Untuk hambatan atau tantangan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran observasi, yaitu kita kan melakukan namanya diskusi ya Bu ya, diskusi kelompok. Sehingga sebelum melakukan diskusi kelompok, itu kita membagi kelompok. Di saat pembagian kelompok itulah tantangannya. Mengapa? Karena peserta didik ini menginginkan kelompok itu mereka yang memilih. Mereka atas keinginan mereka sendiri memilih kelompok. Jadi sehingga terbentuk kasta-kasta atau bahasa kita sekarang tuh circle-circle dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan suatu tantangan. Namun untuk menghindari kejadian yang seperti itu, saya mencoba menyelipkan ice breaking dengan berliterasi, walaupun masih ada dengan cara seperti itu sudah dilakukan secara dengan berliterasi itu. Jadi kita nanti bercerita, mengucapkan bilangan-bilangan, peserta didik kita serukan untuk berkumpul sesuai dengan bilangan yang kita ceritakan tadi. Sementara masih ada juga kelompok-kelompok tertentu yang ingin berkumpulnya hanya dengan yang itu-itu saja. Tapi setidaknya dengan kegiatan ice breaking literasi tadi, kita bisa
meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Berarti tadi Bu Sarah sudah melakukan diskusi kelompok ya Bu Sarah Iya. ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada kelompoknya kinestetik, audiovisual, gitu kan, visual. Apakah menurut Bu Sarah membentuk kelompoknya sudah berdasarkan mana kelompok yang visual, mana kelompok yang kinestetik, mana kelompok yang auditory? Apakah sudah ada kegiatan ini terlihat di dalam kelompok Bu Sarah yang lakukan? Belum, saya rasa belum menggunakan pembagian pembelajaran diferensial dalam kegiatan observasi saya kemarin. Berarti Bu Sarah belum melaksanakannya ya. Semoga untuk kedepannya kita bisa membagi kelompok siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, yaitu ada kelompok kinestetik, auditory, dan visual. Baiklah Bu Sarah, tadi Bu Sarah mengingatkan saya tentang ice breaking, ya, tentang ice breaking yang Bu Sarah lakukan di dalam kelas. Menurut Ibu Sarah, apakah ice breaking yang Ibu Sarah terapkan di dalam kelas ini bisa meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran? Menurut saya ice breaking ini sudah bisa dikatakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, karena ice breaking ini kan memang di situasi yang sedang tidak kondusif kita selipkan agar nanti peserta didik bisa fokus kembali terhadap pembelajaran atau kegiatan yang sedang berlangsung di dalam kelas. Luar biasa Bu Sarah ya, dengan melakukan ice breaking ini bisa meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran kita. Menurut Bu Sarah masih banyak lah ice breaking yang terbaru yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Ice breaking itu sebenarnya banyak ya Bu ya, Iya. dan banyak yang seru, banyak yang bisa kita praktekkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa kita itu fokus dan dia tidak merasa bosan ketika belajar. Misalnya ada sambung kata, Iya. atau juga nanti untuk kegiatan fisiknya bisa kayak rebut kursi, Iya, bisa. senam otak, Iya. ada tebak gambar atau puzzle, Pictionary. Kalau Pictionary ini sama seperti tebak gambar, hanya saja satu peserta didik kita suruh untuk membuat gambarnya sendiri dan satu tim lainnya untuk menebak. Kalau tebak gambar kan biasanya disediakan oleh guru. Ya, Setelah itu bisa juga kita praktekkan nanti ice breaking ibu berkata, ini sesuai gurunya saja, atau ibu berkata atau bapak berkata. Itu bisa kita sediakan nanti di pembelajaran kalimat perintah. Ada juga whispering game atau sama dengan bisikan berantai. Itu bisikan berantai itu bisa kita menggunakan kelompok-kelompok kecil. Setelah itu ada juga tebak gaya misalnya, dan masih juga banyak yang lain. luar biasa ya pengetahuan Bu Sarah ini tentang ice breaking yang bisa kita lakukan di dalam kelas kita. Kemudian Ibu Sarah tadi juga bilang, saya melihat juga ada Bu Sarah menayangkan berbentuk materi pembelajaran, yaitu kegiatannya ada kontennya. Kontennya itu dari media gambar dan PTT yang Bu Sarah tampilkan. Menurut Bu Sarah, dengan media gambar yang Ibu Sarah tampilkan itu, bisakah meningkatkan motivasi atau pemahaman siswa kita di dalam kelas tentang materi NKRI ini? Media pembelajaran yang saya gunakan kemarin itu berupa PPT materi, cuplikan materi di PPT, serta gambar dan cuplikan video. Namun untuk lebih bagusnya lagi atau lebih efektifnya lagi itu masih ada sebenarnya media pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran ini, Bu Fina. Iya, iya. Misalnya saja karena kita berbicara tentang keutuhan NKRI. Iya. NKRI itu memiliki banyak keragaman, dari keragaman agama, keragaman budaya. Budaya ini banyak lagi jenisnya, ada pakaian daerah, alat musik tradisional. Nah, untuk lebih bagusnya lagi itu kita bisa memanfaatkan media konkret seperti kita mengunjungi museum misalnya pakaian daerah.
alat-alat musik tradisional yang memang bernuansa budaya lokal. Iya, iya. Namun kita kembali lagi, karena hal-hal yang seperti itu kita memang harus memiliki perencanaan yang baik dan juga pendanaan, Novina. Seperti itu. Tadi Bu Sarah bilang kan kita bisa pergi ke museum, jadi kita melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid yang melaksanakan pembelajaran di luar kelas, Iya, gitu kan. Adakah rencana Bu Masyara untuk melaksanakan kegiatan ini untuk akan datangnya? Ya, saya rasa saya memang harus melaksanakannya karena pembelajaran yang memang menggunakan media konkret itu berdampak besar sekali, karena peserta didik bisa melihat secara langsung, secara nyata bagaimana contoh dari pakaian adat, alat-alat musik tradisional tersebut, dan tidak hanya melalui gambar gitu. Menurut Bu Sarah ya, kita akan terjun ke lapangan melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kemana harusnya kita mengajak anak ini untuk mengenal pakaian daerah, alat tradisional ini, kemana rencananya atau program yang harus Ibu Sarah lakukan untuk kedepannya? Pertama mungkin langkah saya harus riset dulu ya Bu ya, mencari di mana tempat atau lokasi yang bisa kami kunjungi khususnya untuk ya budaya ini. Kalau misalnya kita hanya pergi ke museum yang hanya menyajikan itu khas daerah kita sendiri, ya itu ujung-ujungnya hanya daerah kita yang kita tahu kan Bu Ina. Nah, kalau saya itu maunya memang benar-benar yang lengkap, tempat atau lokasi yang benar-benar menyediakan beberapa daerah, museum-museum yang menyediakan ada di sana tidak hanya daerah kita saja, namun ada juga di sana pakaian, alat musik tradisional, budaya-budaya daerah lain, sehingga wawasan anak juga bertambah tidak hanya seputaran daerah-daerah kita saja. Luar biasa ya rencana Bu Masyara ini, bisa menciptakan itu dengan program ini. Bu Masyara bisa menjadikan siswa itu bisa mengungkapkan atau yang ada dalam dirinya bisa dia curahkan gitu. Bagian siswa kita ini juga bisa memahami berbagai macam budaya dan alat-alat tradisional yang ada di Indonesia ini. Baiklah Bu Masyara, terkait tentang pembelajaran kita yang kemarin itu, apakah dengan media yang sudah Bu Masyara lakukan ini, ada media atau SBK yang sudah Bu Masyara ketahui selama yang sudah banyak ini, bisakah Bu Masyara ini membagikan atau berbagi praktik ke teman-teman sejawat di dalam Kombel atau di dalam komunitas kita? Iya, bisa, sangat bisa sekali untuk membagikan trik-trik atau ice-breaking untuk kegiatan pembelajaran. Itu sebenarnya memang sangat bagus untuk kita berbagi praktik kepada teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain, agar guru-guru tersebut juga ingin mencobakannya di dalam kegiatan pembelajarannya masing-masing. Dari pembelajaran yang sudah bisa lakukan kemarin, yaitu apakah hal-hal positif yang sudah Bu Sarah lakukan selama proses pembelajaran ini? Sekiranya hal-hal positif yang telah saya lakukan saat kegiatan pembelajaran kemarin, itu saya sudah memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada peserta didik dengan semaksimal mungkin. Setelah itu saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis dengan baik. Setelah itu saya juga memfasilitasi diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif, serta membuat pembelajaran menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, pembelajaran yang bermakna ya Bu Sarah ya. Dari pembelajaran bermakna ini Bapak KHD Dewantara kita pernah menyampaikan, yaitu kita harus bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dan melihat berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya lihat Bu Masyara sudah melakukan kegiatan yang
menggunakan standar zaman, yaitu menggunakan berbagai ice breaking yang bervariasi, mode pembelajaran yang menarik, kemudian juga menggunakan IT dengan sepenuhnya. Baiklah Bu Sarah, apakah pada mata pelajaran lain pernah Ibu Sarah menggunakan kegiatan atau media yang menarik selain menggunakan media gambar ini di dalam kelas Ibu Sarah? Biasanya di kegiatan pembelajaran kami juga sering, selain ice breaking, itu kami juga mencoba kuis. Kuis itu kita menggunakan laptop yang pastinya jaringan. Itu bisa kita membuat teka-teki, misalnya setelah materi diiringi tanya jawabnya itu menggunakan teka-teki ataupun kartu acak berupa soal, dan nanti itu menunjuk peserta didiknya Bu itu dengan cara yang tidak biasa. Namun kita ada juga membuat media yaitu dengan roda berputar. Jadi roda berputar itu berisikan nama-nama peserta didik kita yang 25 orang. Setelah itu kita acak, itu nanti nama peserta didiknya akan random, tidak bisa kita tunjuk. Jadi di mana jarumnya berhenti, maka nama peserta didik itulah yang akan menjawab soal secara acak. Baik, Bu Sarah, sungguh luar biasa ya media yang Bu Sarah lakukan di dalam proses pembelajaran Bu Sarah. Yang saya ingin tahu, dari manakah Ibu Sarah mendapat sumber-sumber materi ini atau media ini di dalam proses pembelajarannya? Apakah melalui dari teman sejawat atau melalui keaktifan Bu Sarah dalam internet atau di mananya? Yang pertama pastinya kita melihat semua acuan pembelajaran itu dari buku panduan guru pendidikan Pancasila kurikulum merdeka. Setelah itu kita juga menggunakan internet di website yang menyediakan media-media interaktif tadi seperti Wordwall dan banyak yang lain, atau Kahoot, Quizizz namanya. Setelah itu kita mengambil beberapa video-video pembelajaran itu dari website YouTube. Ada juga tambahan-tambahan searching yang kita cari dari Google. Tadi kan Bu Sarah sudah menggunakan YouTube dan internet. Pernahkah Bu Sarah membuat video pembelajaran ini yang Bu Sarah buat ini, yang Bu Sarah lakukan dalam kelas ini, Bu Sarah videokan kemudian Bu Sarah bagikan di dalam PMM atau di YouTube? Pernahkah Bu Sarah melakukan hal seperti Untuk saat ini memang belum, Bu. Belum. Apa kendalanya? Kenapa belum? Kendalanya ya waktu, Bu ya. Waktu, terus juga sumber daya, tenaga untuk yang merekam. Nah, belum, tapi mungkin bagus untuk dicoba untuk besok-besok ya. Karena kegiatan Bu Sarah ini sangat luar biasa, menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang interaktif dan kreatif dan inovatif. Kita bisa juga berbagi praktik kepada orang lain dengan cara kita merekam. Kita bisa membagikan di PMM kita dan di YouTube kita. Dengan itu kita bisa berbagi praktik dengan teman-teman yang lain. Sungguh luar biasa ya Bu Sarah ya. Kemudian pada beberapa saya lihat dalam proses pembelajaran Bu Sarah juga menggunakan, yaitu memberikan pertanyaan kepada siswa gitu kan. Menurut Bu Sarah, apakah semua anak-anak Bu Sarah ini sudah ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran Bu Sarah? Kalau saya nilai itu belum 100% ya, belum 100%. Dari manakah Ibu Sarah meyakinkan kalau itu belum 100%? Karena ya bisa kita lihat ketika mereka diskusi, masih ada yang tidak berpartisipasinya ini tidak memberikan pendapat. Karena di dalam tugas diskusi kemarin itu kita mengisi 3 soal, di mana soal itu hanya dengan mengamati lingkungan sekitar, mengamati keadaan sekitar kita. Namun yang berperan dalam mengisi yaitu masih hanya
50% dari bagian kelompok tersebut. Apakah tindakan Bu Musara agar semua siswa kita bisa berpartisipasi dalam kelompoknya? Apa tindakan yang harus Bu Musara lakukan? Tindakan yang harus saya lakukan agar semua peserta didik berperan aktif, mungkin saya harus lebih mempelajari pengelolaan kelas, Ya. bagaimana metode pembelajaran aktif yang benar-benar membuat semua peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran ataupun diskusi. Oke, berarti Bu Sarah akan merancang kegiatan yang menarik agar siswa kita bisa aktif di dalam proses pembelajarannya. Oke Bu Sarah, saya juga ada melihat pada kegiatan observasi kemarin Bu Sarah juga memberikan atau menyanyikan profil pelajar Pancasila ya. Karena pada kegiatan materi kita ini kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Itu pada profil Pancasila itu apakah elemen-elemen profil Pancasila yang ada kaitannya dengan pembelajaran tentang materi NKRI ini? Saat pembelajaran kemarin itu kebetulan keenam elemennya masuk, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalam pembelajaran kemarin itu kita ada masuk tentang perbedaan agama. Iya. Selanjutnya berkebinekaan global, karena peserta didik juga harus mengetahui keragaman perbedaan antara budaya, ras. Setelah itu bergotong royong. Bergotong royong ini mereka saat diskusi gotong royong bagaimana mengisi lembar kerja diskusi kelompok. Selanjutnya mandiri, mereka itu harus mandiri, harus berpikir, harus mandiri di saat mereka itu mendapat soal. Mandiri mengerjakan soal sendiri. Setelah itu mereka juga kreatif dan bernalar kritis ini seiring ya Bu, karena mereka itu kreatif agar tidak hanya jawaban itu tidak bertumpu pada satu arah, namun pemikiran mereka itu berkembang karena mereka bernalar kritis. Nah, mereka mampu menjawab dengan jawaban lain yang sekiranya sama, seperti itu. Jadi Bu Sarah luar biasa ya, mengaitkan profil Pancasila kepada materi pembelajaran Bu Sarah. Jadi Bu Sarah dalam proses pembelajaran Bu Sarah lakukan yang observasi kemarin itu, apakah sudah terlaksana atau sudah puaskah Bu Sarah dengan materi pembelajaran atau media yang Bu Sarah gunakan ini dalam proses pembelajaran? Apakah Bu Sarah sudah merasa puas atau bagaimana? Kalau jika dikatakan puas itu adalah nilai yang paling baik, mungkin saya belum sampai terlalu puas ya Bu. Namun saya cukup puas karena mungkin masih banyak hal-hal yang harus dipelajari, hal-hal yang harus ditingkatkan lagi untuk mengajar, untuk melakukan kegiatan pembelajaran lainnya. Oke. Jadi Bu Sarah belum puas Terlalu puas, tapi cukup puas, Iya. cukup puas saja. Jadi untuk meningkatkan kepuasan Ibu Sarah ini, apa strategi yang harus Bu Sarah lakukan? Ya itu tadi Bu, mungkin saya harus lebih banyak mengenal metode-metode pembelajaran, apalagi kan kita sudah kurikulum baru. Ya. Jadi kita rasanya tidak efektif lagi kalau kita itu menggunakan metode pembelajaran yang lama seperti ceramah, seperti itu kan. Kalau yang lama-lama itu kan kita biasanya menjelaskan, guru yang menjelaskan, guru semuanya kan guru, seperti itu Bu. Namun yang saya harapkan ke depannya itu guru-guru ini bisa membuat peserta didik itu aktif dan memang semua peserta didik. Oke. Berarti Bu Sarah pengennya menciptakan siswanya yang aktif. Ya. Jadi dari siswanya yang aktif ini, menurut Bu Sarah apa saja model pembelajaran yang bisa kita gunakan atau yang kita lakukan di dalam kelas kita untuk menciptakan siswa ini yang aktif?
apa contoh model-model yang bisa Busara terapkan? Model pembelajaran bisa, Misalnya kayak discovery, ya bisa discovery learning, cooperative learning, ya, mind map. iya banyak, Iya. sebenarnya banyak. Apakah menurut Busara itu bisa diterapkan di dalam kelas Busara nantinya? Bisa diterapkan, ya kita sesuaikan saja dengan pembelajarannya, konsepnya seperti apa, nanti kita selipkanlah atau kita gunakanlah model pembelajaran tadi. Oke, luar biasa ya Busara ya. Kemudian pas Busara menjelaskan materi pembelajaran tersebut, Busara juga mengadakan tadi adanya roda nama Iya. yang random Busara ya. Apakah pertanyaan ini menurut Busara sudah berkaitan dengan materi pembelajaran Busara? Pertanyaan yang disajikan itu sangat terkait dengan upaya-upaya mempertahankan NKRI, kesatuan NKRI. Oh, baiklah Busara. Kemudian dengan adanya kaitan dengan materi yang soal-soal pertanyaan yang sudah Busara buat, kemudian sudah berbikin kelompok. Kemudian saya melihat juga ada siswa itu untuk presentasi ke depan. Ya, itu presentasi ke depan itu satu kelompok atau semuanya yang maju ke depan? Saat pembelajaran itu kita hanya perwakilan, satu perwakilan kelompok ditunjuk untuk menyampaikan hasil diskusi. Berarti kan Busara menggunakan produknya itu presentasi ke Ya, depan. presentasi. Jadi pernah nggak terpikir oleh Busara produk-produk lain yang bisa Busara terapkan ke siswa selain presentasi ke depan kelas? Belum ada. Belum ada. Contohnya kan misalnya dengan adanya NKRI kita mengaitkan dengan materi gambar, apakah ada pengembangan atau program Busara itu siswanya untuk membuat gambar tentang gambar kesatuan NKRI gitu kan, atau misalnya lagi Busara membuat produknya yaitu kita menempelkan gambar seperti membuat poster atau membuat slogan gitu. Apakah tidak ada terpikir sama Busara seperti sampai sekarang? Belum. Kemudian apakah menurut Busara dari NKRI ini pernah nggak Busara tuh berpikiran bagaimana kita bisa menggunakan media-media yang menarik yang ada di lingkungan kita ini, kita jadikan sumber media yang bisa meningkatkan motivasi siswa kita dalam proses pembelajaran NKRI. Apakah ada alat-alat dukung yang ada di sekolah ini kita